Hari ini kita kehadiran Quadra yang akan membahas salah satu produknya yaitu Quadra Sintered Stone gitu. Dan nanti sesi hari ini kita juga akan ada professional reviewer dari Go Architect, ada Mas Reza dan juga ada Pak Theo dari Quadra. Dan seperti biasa di sesi Product of the Week kita akan selalu mengundang professional reviewer, dan hari ini kita kedatangan Mas Reza lagi dari Go Architect. Selamat siang Mas Reza. Siang Mas Bayu. Oke, terima kasih Mas sudah membantu kita menjadi profesional reviewer lagi Mas. Siap, thank you Mas. Dan juga di sini seperti yang tadi saya sampaikan, kita juga kehadiran Quadra, dan hari ini Quadra ini diwakili oleh Pak Theo Sugio ya Pak ya. Selamat siang Pak Theo. Selamat siang Pak Bayu. Dan Pak Theo juga nggak sendiri, di sini juga ada Pak Budi Hendratno yang juga akan mendampingi Pak Theo. Seperti itu. Selamat siang Pak Budi. Selamat siang Pak Bayu dan selamat siang semuanya. Oke, baik. Dan untuk itu, untuk bersingkat waktu, saya akan persilahkan Pak Theo di sini untuk share nih Pak mengenai Quadra dan juga produknya dari Quadra Sintered Stone ini, itu apa sih Pak? Silakan Pak Theo. Oke, ya Pak ya. Oke, jadi Quadra itu kita adalah bagian dari Liman Group ya. Jadi Liman building material itu ada Quadra, ada Roman, ada Kanuri, ada Gracewood. Jadi kalau teman-teman cari finishing yang bahan dasarnya adalah dari clay atau tile, ini semua ada di grupnya Liman. Oke, kantor kita ada di Meruya, Jakarta Barat, ya, tepatnya di Jalan Taman Aries. Kalau teman-teman yang sering lewat di jalan tol Kebun Jeruk, ya, sebelah kiri dari arah Grogol ke Merak, itu adanya di sebelah kiri. Gedungnya mencolok banget ya, warna merah, kuning, panjang. Orang pikir ini apa? Hotel. Nah, itulah bangunan kantor kita. Oke, selain building material, kita juga ada properti miliknya owner kita, Wisma 46 yang di Jalan Sudirman Kaving 1, Sangrila Residence, Rasa Domain. Itu adalah properti grup kita yang ada di Sudirman. Ya, kemudian kita juga ada Puri Bugar, tepatnya di seberang dari kantor Meruya kita. Kemudian di Kota Baru Parahyangan di Padalarang, Bandung, dan Hotel Misenprime itu juga kepunyaan Liman Group. Saya masuk aja langsung ke Quadra. Jadi Quadra itu sebenarnya apa sih? Quadra itu sebenarnya terinspirasi dari nature ya, dari alam, dari batu alam. Kalau dari batu alam itu kita kenalnya marmer atau granit. Jadi marmer atau granit itu terbentuk oleh alam ya. Mereka adalah metamorphic rock yang terbentuk dari akumulasi mineral partikel ya, diproses di dalam perut bumi karena panas dan pressure ya selama 100 sampai 1000 tahun. Jadi terbentuknya itu lama. Ya, tergantung jenis tipe batu apa sih itu. Biasanya batu-batu granit akan lebih lama karena dia endapannya paling dalam, dan oleh karena itu warna-warna granit itu biasanya warna-warna hitam pekat, warna-warna yang gelap lah ya. Tapi kalau untuk marmer karena proses pembentukannya jauh lebih singkat daripada granit, biasanya kita bisa ketemu marmer putih, marmer krem, marmer abu-abu. Nah, itu semua melalui proses alam yang tentunya makan waktu. Dan kalau kita tambang sekarang, itu akan habis, tidak sustainable. Oleh karena itu, karena teknologi manusia, ya kita bisa bentuk yang namanya sintered stone. Ya, dengan cara apa kita bentuk itu? Kalau teman-teman tahu digital printing, ya sama prosesnya kayak kita ngeprint sesuatu atau cetakan di atas kertas. Jadi ini kita cetaknya di atas batu atau sintered stone. Ya, secara singkat saya jabarkan bahwa sintered stone itu adalah batu buatan manusia yang melalui proses sinterisasi, kemudian kita cetak motif yang kita inginkan, kemudian kita bakar di suhu tinggi di 1250 derajat dan menghasilkan tampilan motif yang sesuai kita inginkan. Oleh karena itu, semua motif yang kita mau sebenarnya dapat dicetak, bahkan foto Bapak Ibu sekalian yang kalau mau dicetak di atas slab bisa ya, teknologi ini. Oke, nah ini custom banget ya Pak ya? Custom, betul Pak. Jadi kita bisa benar-benar custom. Tapi yang namanya custom, kalau Bapak Ibu ada desainnya motifnya custom, tentunya kita butuh economic scale untuk bisa customisasi ya.
Karena kan buatan pabrik, kalau Bapak butuh hanya 1 lembar, ya harganya jadi sangat mahal. Jadi kalau Bapak ada quantity, kita akan bisa kasih harga normal kita, gitu Pak Reza. Oke, siap Oke. Pak. Ya, kita lihat sebentar ini video sekilas proses produksi dari Sinterstone. Mohon maaf, Sebelum ini- Pak Theo. Saya stop share dulu ya, belum Ya. keluar. Oke, sebentar ya, maaf. Apakah sudah terlihat? Nah, sudah Pak. Oke. Ya, jadi kita pakai mesin Continuo Plus dari Sakmi Itali. Ya, jadi melalui proses compaction ya, namanya proses kompaksi. Beda dengan cara bikin HT yang nanti saya akan jabarkan apa bedanya. Oke, jadi ini mesin conveyor kita, ini compactor kita, ini jantung mekanis dari mesin produksi kita. Lebar conveyor ini 1,6 meter, sehingga sebenarnya kita mau panjangnya berapapun itu bisa cut to length. Ya, tapi berhubung karena flow di pabrik tidak memungkinkan untuk lebar lebih besar, panjang lebih besar dari 3,2, makanya kita potong di 3,2 sehingga pergerakan slab di jalur produksi itu bisa dengan mudah ya lewat. Nah, ini kilen kita yang panjangnya 240 meter. Ya, ini dibakar di sini melalui proses ini sehingga didapatkan material properties yang kita inginkan. Nah, semuanya sudah fully autonomous robotic. Bapak Ibu bayangkan satu slide ini beratnya sekitar 150 kilo, jadi nggak mungkin kita pakai tenaga manusia untuk mindah-mindahin. Ya, kita udah mesin polesnya ada 40 head poles, sehingga hasil polis kita sangat-sangat lurus ya, nggak ada wavy sama sekali. Oke. Nah, ini stok yang ada di pabrik kita. Sebenarnya secara bahan sama homogeneous style tuh bahan dasarnya sama nggak sih Pak? Quadra sama itu? Bahan dasarnya saya boleh bilang mungkin 70%-nya mirip Pak, tapi karena ini Sinterstone kita punya material properties yang jauh lebih tinggi dari HT, ada beberapa material dasar yang kita tambahkan yang mungkin nggak ada di HT, dan secara proses produksi itu beda. Karena HT itu mesin produksinya masih memakai sistem press ya, jadi ada moldingnya, ya ada mesin pressnya dan di press. Kalau Quadra itu Bapak lihat sendiri tadi, itu kita pakai mesin compactor ya. Jadi itu perbedaan utamanya Pak Reza. Berarti Oke. Nah, sedikit menambahkan Mas Reza, Pak Theo, berarti bisa dibilang Sinterstone ini dari segi kekuatannya juga dan dari segi untuk mencapai motif-motif dari natural stone itu bisa sangat tercapai ya Pak ya. Betul Pak. Jadi kalau Bapak ngukur planarity dari Quadra dibanding dengan HT biasa, tentu kita jauh lebih flat ya, dan juga secara tampilan yang shiny polish itu kita udah nggak bergelombang Pak. Jadi beda dengan teknologi HT yang masih pakai mesin press, biasanya itu di keempat sisi ujung-ujung itu agak naik sedikit ya. Dan planarity mereka ya jauh lebih tidak rata daripada big slab Quadra. Oke. Apalagi HT-HT yang gede itu lumayan kalau udah dipasang agak kelihatan lengkung-lengkungnya gitu Pak, bendingnya sedikit pasti kelihatan sih. Betul. Itu sangat kelihatan kalau kita misalkan pasang yang plank ya, yang plank size biasanya kayu, yang motif kayu. Kenapa mereka disarankan agar pasangnya sepertiga dari, kalau mau susun bata itu nggak mungkin, mestinya sepertiga atau seperempat. Karena kenapa? Karena ujung-ujungnya itu naik, nggak ada mungkin rata. Gitu. Itu beda yang ekstrim lah. Kalau Quadra susun bata nggak ada masalah. Sama yang glossy itu ya benar tadi kata Pak Theo bilang tadi, beberapa kalau HT itu pas bagian glossy dia kelihatan banget Pak si nggak ratanya, pantulannya tuh nggak rata banget gitu. Betul. Ya karena teknologi bikinnya juga udah beda ya, itu sendiri udah nggak rata, apalagi hasil polesnya lebih nggak rata lagi. Itu Pak. Oke. Jadi saya lanjutkan Pak ya. Jadi pabrik kita ada di Balaraja Tangerang. Jadi ini udah murni 100% buatan Indonesia. TKDM kita di atas 50%, tepatnya di 54,71%.
kita lokal manufaktur ya, tapi teknologi kita dari Italia, mesin-mesin semua dari Italia, motif-motif kebanyakan besar kita juga berkaca pada motif-motif di Eropa sana, dari Italia, dari Spanyol. Jadi kita bukan dapatkan secara cuma-cuma semuanya. Mungkin ada beberapa yang mungkin kita dapatkan dari supplier kita, tapi sebagian besar memang kita beli, Pak. Jadi pertanyaan-pertanyaan PKDN itu udah bukan isu lagi ya, Pak? Bukan isu lagi, Pak. Jadi cocok untuk proyek-proyek pemerintah. Silakan Pak Theo. Itu yang paling utama, Pak. Oke, kita lihat lagi video yang berikut, Pak. We're the best at our field. We're making our product the best. And Balik also lagi dari keeping sisi pabrik thinking ya, Pak. about the sustainability of the nature. Kita juga udah dapat sertifikasi Green Label. Made from the best raw material from around the world. Material kita semua bisa didaur ulang ya. Jadi kalau misalkan kita udah bosan atau nggak cocok atau ada reject, kita bisa tinggal masukin lagi ke proses awal di recycle. Using Italian technology, we create, we design, using only the latest technology. One and only Safmi Continua Plus machine in Indonesia. Making the best sintered stone you can have. The specialist at producing the biggest sintered stone slab. Perfecting the dozens, millions of years of nature's work formula. Involving only the expert, Ini tim R&D kita. the most sophisticated you can think of. Top of mind of every customer. A masterpiece and a sight to behold. Providing accuracy and beauty. To make the biggest sintered stone slab in the market. Involving a series of quality control from the expert, giving you the best design you can dream of. Selain produksi, kita juga punya aplikasi ya. Jadi ini untuk bentuk meja, tabletop, kitchen, semuanya in-house. Making our product suitable everywhere you need it, and anywhere you need us. Cara maintenance berarti sebenarnya lebih mudah ya Pak, jauh lebih mudah dibanding Lebih marmer mudah. sama granit ya Pak. Betul, Marita. Karena kita udah nggak berpori. Kayak 0,001% porosity-nya. Oke, ya kan kadang-kadang kita pakai marmer tuh kita harus poles berkali-kali kayak gitu. Poles, coating, nah itu yang kadang-kadang bukan hanya kita dari sisi cost lebih tinggi, tapi juga kadang-kadang betul. waktu mau polishing itu kita mesti pindahkan beberapa furniture kita, contohnya. Kalau tukang nggak hati-hati, furniture kita yang mahal itu Scratch lagi. rusak gara-gara itu kan sakit Iya, hati, iya. Pak. Iya, bisa gitu Ya. sih kendalanya. Betul. Nah, ini kita juga komitmen kita on time delivery karena stok kita yang lumayan banyak. Mungkin hampir 85% motif yang ada di katalog itu kita punya ready stock. Ya, dan terus kalau misalkan Bapak Ibu punya project contohnya puluhan ribu meter, 20.000 meter, 30.000 meter, mau selesai dalam waktu 2 bulan, kita bisa penuhi itu. Yang mungkin nggak bisa dipenuhi oleh marble. Dan konsistensi warnanya itu juga
jauh lebih bagus daripada misalkan marmer gitu. Oke, kita juga akan provide after sales service dan technical support supervisi untuk project-project besar. Oke, jadi ini beberapa highlight dari mesin kita. Jadi kita juga ada namanya mesin digital dry decoration. Di sini kita bisa taburkan flakes atau surface apapun di atasnya yang sesuai dengan kebutuhan desain kita. Nah, ini bedanya. Kenapa tadi Pak Reza tanya ya, ini sebenarnya HP nggak sih? Nah, ini bedanya Pak dari sisi pembuatan. Sebelah kanan itu mesin press untuk HP ya, kiri ini compactor. Kita lihat video berikut. Nah, ini teknologi HP ya, HP mesin press. Masih ada perlu dicetakan keluar satu-satu gitu. Oke, sementara ini teknologi compactor di Quadra pakai sistem conveyor yang lebarnya 1,6. Ini compactor ini. Jadi kita nggak ada molding dan kita nggak ada istilah cetakan lagi. Jadi fleksibel. Oke. Nah ini on the move cutting system. Jadi di atas conveyor itu kita langsung potong sebelum kita bakar ya ke dimensi yang kita mau. Ya, terus ini kiln kita panjangnya 200 cm ya, temperatur tertinggi di 1250 derajat. Kemudian ini mesin polesnya, ini yang membedakan kenapa kita bisa kelihatan non-wavy atau lurus ya, dibandingkan misalkan dengan marmer. Kalau marmer kan kita gosok di lapangan ya, dengan hanya 3 mata poles. Dimana kalau di pabrik itu, di Quadra itu kita poles dengan 40 mata poles plus 10 super shine head. Jadi itu yang membedakan hasil poles kita dengan marmer di lapangan. Oke. Nah ini fabrikasi Pak. Jadi selain itu kita punya mesin fabrikasi untuk bentuk Selain memproduksi slab, kami juga menyediakan fasilitas fabrikasi untuk membentuk slab Quadra menjadi produk akhir yang siap digunakan. Semua slab nah ini mesin CNC Donatomi yang punya 5 axis untuk motong. yang tepat. Desain Anda akan langsung dipotong pada slab menggunakan mesin CNC yang bisa diprogram. Pisau potong yang bagus menghadirkan hasil slab yang presisi dan halus. Oh, ini malah Dengan lebih CNC mempermudah 3 lagi suhu dapat pemasangan ya Pak, memotong dan 2 arah aplikator ya Pak. tanpa mengubah posisi Ya. slab untuk Tapi menjaga biasanya tingkat ini akurasi. untuk furniture sih Pak Bayu. Karena kalau untuk lantai agak sedikit tricky karena di lapangan belum tentu ukurannya persis. Kadang-kadang bisa lebih 1 cm, 2 cm tergantung bidang yang mau dipasang kan. Tapi ini pasti presisi kalau untuk furniture. Dengan water Nah, ini jet, biasanya Anda untuk kayak dapat seperti menghasilkan tabletop bentuk potong gitu ya, Pak, apapun ya? yang Betul, dapat Anda tabletop, bayangkan. kitchen top, Apa tuh istilahnya kalau yang di pinggirannya ada apa? ada edging ya Pak ya. Iya ya, ada edging. Edging, ya. Itu termasuk Ada ya Pak ya? Ini ada mesin edging ya Pak, sebentar lagi. Ini Oh. mesin water jet kan, yang di layar ini. Jadi ini bisa potong dalam berbagai ukuran, bentuk apapun kita bisa pakai mesin water jet ini. Mesin CNC itu biasa bukannya kayak motong-motong apa ya, motif-motif laser cutting gitu ya Mas? Water jet Pak, kalau CNC hanya lurus-lurus saja. Kalau water jet ini bisa curving, Macam-macam ya. tergantung bentuknya apa yang kita masukin ke sistemnya. Slab siap untuk diproses lebih lanjut. Jadi dari lapangan udah dipotong ke bentuk ini kayaknya buat sink ya Mas? Sink. Buat sink, betul. Buat sink, kompor, bisa. Ada satu lagi. Nah ini untuk Fasilitas edgingnya. fabrikasi kami Tadi kan dilengkapi potong aja ya. berbagai Nah, mesin ini untuk edgingnya. membentuk profil tepian slab. Salah Ya, satu bentuk dengan profil mesin yang Toro bisa ini. dihasilkan adalah full bull nose. Bisa Di beberapa bentuk pilihan ya Pak ya? menggunakan mesin khusus Betul. dari Ada Itali 4 pilihan yang Pak, dapat bisa. diprogram untuk menghasilkan beberapa bentuk profil. Nah ini full bull nose Dengan atau mesin ini tengah akan lingkaran ya. menghasilkan profil yang presisi, halus, dan akurat. Ini konsisten Hingga jadinya. dengan panjang 320 cm.
Salah Kita bisa satu milih profil Pak, mau ada profil seperti apa, Sharp tinggal Nose. pilih aja. Ini Sharp Nose. Oh, presisi banget sih ini. Pasti Pak pakai mesin daripada pakai manusia kan. Kita Iya. kadang-kadang moodnya jelek jadinya agak mesin, agak melo-melo gitu ya. Ya, kadang marmer gitu kan mas, kayak marmernya mahal, tukang pasangnya harus Mendapatkan lebih mahal efek lagi. tebal, maka Kalau digunakan moodnya tombol jelek meter. jadinya jelek. Dengan mesin Iya, ini, sudut meter bisa Oh, ini udah diprogram terkomputerisasi secara semua ya, akurat Mas? dan Jadi konsisten. aman. 320 Nah ini pokok panjang meter yang kita sebut adu manis ya kadang-kadang. Diperlukan alat yang tepat untuk merakit meter hingga sempurna. Nah setelah dipotong meter kita tinggal menyatukan kedua bagian pakai resin. Selain keahlian, diperlukan juga lem khusus dan teknik aplikasi yang benar. Haluskan semua tepian menggunakan polishing pad yang sesuai. Jadi deh kita top. Hasil akhir profil yang halus saat disentuh. Ini meter, full nose, ini half full nose, ada short nose juga. Oke. Kalau Quadra Jelas ya? sendiri tuh full body nggak sih mas? Apa dia Ini plainnya di ada yang full permukaan body. aja? Nanti saya jelaskan di bagian lanjutannya Pak ya. Jadi ini tadi ada 4 edging yang kita bisa bikin di Quadra. Ada full bull nose atau setengah lingkaran, sharp nose ya. Ini kalau sharp nose ini sebenarnya kita mau sedikit kamuflase di bagian bodinya. Biasanya sharp nose ini kita pakai untuk yang nggak full body atau yang bukan color body juga. Jadi efeknya kalau kita lihat dari atas kita nggak melihat body dari Silverstone itu sendiri kalau sharp nose. Full bull nose biasanya dipakai untuk yang true body atau full body. Kemudian ini miter. Miter ini yang paling banyak digunakan oleh orang-orang terutama untuk desain ya. Jadi karena tebelnya Silverstone ini hanya kita 12 mili, miter ini dibikin untuk kamuflase seolah-olah tebelnya 3-4 cm, jadi mirip marmer. Dan apalagi veinnya bisa continuous dari surface sampai ke tepi. Ya. Nah ini straight edge hanya potong dan chamfer halus biasanya. Oke. Nah ini secara singkat adalah material properties yang dimiliki Quadra. Kalau kita lihat di sini marble atau grinding masih banyak porosnya, sementara Quadra jauh lebih rapat, porosity-nya hampir 0. Oke. Sebenarnya kita mau menggambarkan sih mana sih posisi Silverstone itu. Jadi banyak orang di luar sana pikir Silverstone sama lah kayak porcelain slab atau HT. Tapi sebenarnya enggak. Ini saya cerita dari keramik, dari porcelain. Teknologi 10-15 tahun yang lalu, ini orang masih pakai keramik. Mungkin kita masih tahu lah, atau di rumah kita juga masih ada keramik kamar mandi 10x10 yang kecil-kecil ya, warna biru. Kemudian keramik itu beralih ke porcelain. Ya, dengan kita sebutannya kalau di tile business itu kita ada body B1B, B1A. Porcelain itu udah B1A, artinya secara porositas lebih bagus. Tapi dulu rumah-rumah gedung orang kaya itu nggak ada pilihan. Karena kalau mereka mau size yang besar, mau yang kelihatan mewah, cakep, mereka akan langsung ke marble atau granit. Harganya sangat-sangat mahal dibandingkan dengan keramik ataupun HT. Ya, tapi sekarang mereka sudah ada pilihan ya Silverstone ini dengan size yang mungkin bisa lebih besar dari marmer. Karena marmer itu biasanya kita tahu bahwa
ukuran paling besarnya di 2,7 kali 1,2, 2,8 kali 1,2. Sementara Sinterstone itu kita paling besarnya di 3,2 kali 1,6. Nah, Ya, di mana maaf, secara agak saya potong sedikit Pak. Ya itu Pak mengenai ukuran. Ya, Tadi tuh saya penasaran Ya. untuk ukuran terbesarnya Sinterstone ini kan 130 kali 300-an ya Pak, kalau nggak salah kan ya. 320 kali 160. Iya. Nah itu untuk satu motif dan satu ukuran itu bisa diproduksi berapa banyak Pak? Apa memang dari Quadra udah ada stok pembuatan gitu? Atau memang mengikuti juga pesanan dari customer gitu? Kita sudah ready stock Pak. Jadi kalau Pak Bayu pernah terima katalog kita, semua yang ada di katalog itu kita 85%-nya kita ready. Ya, jadi di katalog itu kita juga menjelaskan bahwa satu motif itu terdiri dari berapa phases dan bisa disusun apakah itu fiturnya N-match, book match. Nanti saya akan jelaskan di belakang Pak Bayu. Baik, terima kasih Pak. Ya. Oke, jadi posisi Sinterstone di sini selain ukurannya lebih besar, kalau mau dibandingkan secara harga, relatif kita lebih murah sedikit dari marmer ataupun granit. Apalagi kalau kita bandingkan misalkan dengan marmer impor, Statuario, Kalakata, harga Sinterstone kita jauh lebih kompetitif. Oke, jadi ini chart ini pengertiannya begitu. Oke, ini beberapa dari keunggulan Quadra dari sisi porositas. Dari scratch resistance kita lebih tahan scratch. Dari fire resistance kita lebih tahan api. Kemudian kita UV resistance juga karena kita nggak ada kandungan resin sama sekali, sehingga kalau mau dipakai untuk outdoor sebagai fasad maupun sebagai outdoor furniture itu warna kita nggak akan berubah, nggak akan jadi kuning. Ya, orang-orang sering tanya ada garansinya nggak Pak kalau misalkan kita pasang di fasad. Saya sering sebutkan ya selama bangunan itu masih ada warnanya tetap akan sama, nggak akan fading. Oke. Oke. Pak, kantornya dia, Bapak, kantornya Bapak kan yang di Meruya itu kan beneran motifnya Statuario putih. Betul Pak. Terus Ya. itu di depan jalan tol banget nih. Kuning nggak sih Betul. Pak sebenarnya? Enggak Pak. Bapak bisa bandingin Pak dengan produksi baru kita, itu nggak kuning sama sekali dan perawatannya cukup gampang ya, cukup simpel, hanya perlu dilap seperti kaca aja. Oke. Soalnya kalau marmer biasa kan kayaknya udah nggak mungkin ya Pak ya, dengan warna seputih Iya. itu kita taruh di fasad kan mustahil. Betul. Udah kuning dan biasanya warnanya udah nggak karuan setelah beberapa tahun. Ya, betul. Ya. Kemudian kita stain resistance juga, artinya karena kita nggak ada pori sehingga noda itu agak nggak akan nempel di situ, jadi gampang dibersihkan. Ya, kita ada tersedia dalam surface polish, matte, rustic. Flatness kita jauh lebih flat daripada HT maupun Sinterstone impor lainnya. Ya, non waviness juga. Kemudian kita bending strength-nya cukup tinggi ya, di angka 450 kg per cm persegi. Bending strength beda sama breaking strength ya Pak ya. Jadi bending strength-nya tinggi bukan artinya kalau kita kena benturan atau kita lempar batu nggak pecah. Bending strength artinya kuat tekan, bukan breaking strength. Nah, ini kita pas launching, kita bisa setparingnya, pasang langsung di atas platnya, bikin bikin pasta, langsung potong-potong pasta di atas Quadra. Kita push grade ya Pak, jadi karena nggak ada kandungan resin kita bisa langsung bakar-bakar ya Quadra tanpa takut itu Itu beneran yang warna putih pun nggak takut stain sama sekali ya Pak ya, kayak Nggak, Pak. kena kopi, kena wine, apa segala macam aman ya Pak? aman kan, fungsinya tinggal dilap biasa aja.
tanpa perlu effort. Oke. Jadi, nah ini saya mau tampilkan bahwa refleksinya Quadra ya, dibandingkan di sini kita bandingkannya dengan solid surface. Ya, ini Quadra, ya kita bisa lihat ini bayangan dari list aluminiumnya lurus, sementara kalau di sebelah kanan solid surface itu ya bergelombang. Oke, dari sisi modulus of hardness atau MOS, ini masing-masing surface kita punya angka di antara 5,5 sampai 8 untuk kuadrannya. Artinya dari stress resistance-nya ya. Kalau jadi kita potong-potong di atas kuadra yang original matte udah jauh pasti lebih kuat dibandingkan dengan di atas yang semi polish ya. Oleh karena itu yang semi polish sebenarnya kita juga nggak rekomen untuk yang high traffic sebenarnya, karena musuhnya itu adalah pasir kuarsa. Dimana kan kita polishnya itu dari glasur ya, which is bahan bakunya juga pasir kuarsa itu sendiri, sehingga lawannya itu pasir itu sendiri. Jadi matte kita jauh-jauh lebih anti scratch daripada yang polish. Pak, boleh tanya sedikit yang polish tadi Pak, yang shiny. Boleh, Pak. Nah, sekarang kan lagi ngetren nih antara warna-warna satin ke matte gitu ya Pak. Nah ini untuk persentase shiny-nya apa untuk Quadra ini itu bisa kita setting nggak sih Pak? Ada bisa di request nggak sih Pak? Bisa Pak Bayu. Sebenarnya kalau produk kita yang polish itu angka tingkat kekilapannya itu ada di 90-an sampai 100% Pak. Kalau satin itu di antara 70 sampai 80% aja. Cuman ada satu kekurangannya. Kalau yang satin itu karena dia dipapas, karena glasurnya dipapas, dia porositasnya sedikit lebih jelek daripada yang polish. Oleh karena itu, untuk yang satin itu kita agak rekomen untuk pasang di lantai. Akan tetapi kalau misalkan pasang sebagai wall panel itu nggak masalah. Baik, terima kasih Pak. Siapa baik. Oke, saya lanjut lagi. Kita ada 5 ukuran saat ini. Ukuran yang paling baru yang kita launching tahun lalu itu di angka 2,8 kali 1,2. Kenapa? Karena tinggi seperti ini yang cocok untuk kalau kita misalkan untuk di dinding ya, dan ini cocok juga untuk apartemen yang mau renovasi, karena biasanya tinggi lift itu ya sekitar 2,8 meter sih kalau untuk apartemen yang udah jadi. Yang 3,2 nggak akan masuk, makanya kita launching satu ukuran lagi di 2,8 cm. Dan ukuran ini sekarang yang paling banyak diproduksi dari negara-negara Eropa juga. Nah, jadi orang sudah beralih dari 2,4 aja tadinya ke 2,8, sehingga tidak ada sambungan ke atas. Jadi Bapak Ibu mau tempel di dinding kamar mandi, contohnya nggak perlu ada sambungan satu lagi, sehingga ada garis sambungannya hanya ke samping. Oke. Tebalnya kita 12 mili untuk yang ukuran paling gede, sementara yang lain-lainnya ini tebalnya di 9 mili. Ya, Pak, untuk pemasangan di dinding tadi itu dari Bapak sendiri rekomendasinya pasang basah atau pasang kering ya Pak? Untuk kayak anggaplah interior kamar mandi gitu Pak. Kalau hanya untuk interior kamar mandi kita rekomend pasang basah aja Pak Reza, tapi itu mesti pakai adesif tertentu yang kategorinya C2TS1. Ya, jadi bukan pakai semen pasir biasa, bukan juga pakai kompon atau mortar biasa. Jadi mortar yang kategori khusus itu C2TS1. Ya, nanti mungkin kita akan jelaskan lebih lanjut oleh Pak Budi Hendrakno kalau misalkan ada teman-teman yang pengen tahu lebih dalam mengenai mortar ini atau adesif. Oke, ini kita mau coba bandingin apa bedanya HT dengan Quadra. Kalau HT kita lihat jelas ya, ini ramai sekali nutnya. Oke, kalau Quadra itu kita bisa susun motif booknya seperti ini, dan kita lihat lebih clean di sini karena tidak terlalu banyak garis nut yang ada. Ya, jadi seamless MS ataupun book mesh design. Begitu juga untuk dinding.
Nah Pak, ini nih Pak, kesukaan arsitek dan desainer nih Pak. Biasanya kan Mas Reza juga pasti pengennya seamless gitu ya Pak. Tanpa nat kok bisa. Itu eh, paling minim, paling tipis itu bisa berapa mili Pak? Nat untuk kuadra itu Pak? Kalau untuk pasang di dinding atau tembok, saya bilang itu bisa di 1 mili sebenarnya ya. Tapi kalau untuk pasang di lantai, karena kita tahu bahwa ada kekerasan bangunan dan lain-lain, kita sebenarnya rekomendasi sama-sama sampai 2 mili sih Pak untuk kampanye. Kalau bahan natnya sendiri apa ya Pak? Apa bisa pakai resin ya Pak seperti marmer? Kita isi pasti pakai resin Pak Reza. Karena kalau kita pakai semen base, pada saat kita nyapu ngepel, kotoran akan nempel semua di nat itu. Bayangkan kalau kita punya motif udah putih, udah bagus ya, tapi karena sambungan natnya kita isi semen, itu hitam, waduh, jadinya juga kurang enak dipandang ya. Gitu. Kalau resin itu jauh lebih gampang dibersihkan, karena dia nggak nempel masuk ke dalam. Lebih clean juga ya Pak secara look ya. Nah, kita juga ada ketebalan 3,7 mm. Itu sebenarnya kita khususkan untuk tile on tile renovation ataupun skin cabinet ya, seperti kabinet dapur. Ini kita tadinya HPL, kita nggak suka HPL, kita bisa ganti dengan kuadra yang tebalnya 3,7 mm. Oke. Nah, ini beberapa keunggulan dari kuadra Ultimate Design. Seperti yang tadi saya sudah jelaskan bahwa desainnya kita bisa customize sama aja. Oke. Kemudian dari sisi finishing, kita ada berbagai macam finishing. Ya, ada shiny, luxurious, light matte, origin matte. Kemudian kita ada satu lagi yang new finishing kita, ini di Extreme dan Extreme Plus. Ini secara kalau ratingnya lebih tinggi daripada yang tadi itu. Yang biasanya polish dan matte itu kita ratingnya di R10, R9, R10. Ini di R11 dan R12. Ya, cocok untuk outdoor application, area-area kolam renang, area teras, area yang kena guyuran hujan mungkin cocok. Nah, ini yang tadi Pak Reza tanya, apakah kita ada full body? Ada Pak, tapi full body kita terbatas. Kalau orang dulu bilang ini flappable, ya, jadi ini homogeneous. Ini sebenarnya pengertian homogeneous tile yang sesungguhnya, karena dari atas sampai bawah itu homogen. Kalau pengertian HP sekarang itu cuma atasnya aja digital printing yang di print kan style betul. Nah, ini sebenarnya homogeneous style yang benar sih, itu hanya istilah pasar mungkin yang HP. Nah, ini keunggulannya high traffic, karena untuk yang polishnya pun sebenarnya itu bukan glasur yang dipoles, tapi ini memang body tile-nya yang dipoles. Jadi sehingga ini cocok untuk high traffic, bisa dipoles ulang kalau misalkan baret-baretnya terlalu parah. Oke. Nah, ini fitur selanjutnya ada book mesh. Mungkin ini fitur yang umum kita ketemu di marmer ya, tapi kita juga ada fitur enmesh loop. Ini agak susah kalau kita mau cari marmer yang enmesh, karena ini harus dipotong dari blok yang persis sebelahan dengan blok yang ada, dan biasanya sangat jarang kita bisa ketemu motif-motif enmesh ini di marmer. Oke, ini contoh tampilannya. Pak, mohon maaf Pak. Satu ya. Yes, mungkin Mas Reza dulu, silakan Mas. Oh, saya mau nanya aja sih, kalau satu motif itu kira-kira ada berapa banyak ini sih? Jadi apa ya? Perinannya jadi nggak berulang gitu Pak, maksud saya. Kita paling sedikit ada 3 phases, paling banyak 6. Jadi 3 sampai 6 phases kan yang berbeda. Ya, kalau dari sisi yang ini tadi, ini sebenarnya ada 4 phases Pak. Ya. Jadi Bapak lihat yang ini dengan yang kelima ini berulang, tapi motifnya kembung terus. Oke. Kesannya ya jadi banyak ya Pak ininya. Nah, ini nih Pak, tadi saya lihat yang di area kolam renang tuh Pak. Nah, tapi ini masih direkomendasikan ya sih Pak untuk area yang mungkin sering terkena air gitu ya Pak, dan cukup lembab gitu. Itu mempengaruhi dari sisi nanti kekuatannya dan juga lifetime dari motifnya juga nggak Pak? Enggak Pak,
Enggak, Pak Bayu, bahkan kita ada beberapa rumah yang pakai di kolam renang persis di genangin air. Jadi itu bisa, nggak ada masalah, Pak. Oh, asal jangan di sebagai tile kolam renangnya ya Pak, di dalam airnya itu ya Pak. Di dalam air, Pak. Justru Di dalam air? Di dalam air, jadi nggak ada masalah. Sejauh kita pakai adhesif yang benar itu nggak ada masalah. Wow. Ya, itu Aman dong ya, kita- berarti apa Iya. kalau misalnya pengen cari kayak apa istilahnya motif-motif yang di Yunani gitu ya. Iya, Terus kayak yang, marmer ya. marmer gitu, Aman, itu bisa langsung taruh di bawah ya Pak ya. bisa. Bahkan di salah satu rumah ID12, mungkin saya langsung spill aja ya, Pak Reza dari Bobos, rumah kolam renang beliau itu pakai kuadra, Pak. Bahkan dia pakai motif putih. Ya, karena dia udah bosan dengan mozaik gitu ya. Nanti mungkin saya nggak tahu ada fotonya, nanti saya akan share. Oke. Secara chemical aman ya Pak ya? Kan kolam renang lumayan ada kaporit, ada macam-macam Nggak lah. masalah. Gitu. Oh nggak masalah. Oke, ini beberapa contoh kuadra di countertop. Ini di furniture ya, kita bisa lihat di sini ya backdrop dari kitchennya dan motif di Halo Pak Teo. Oke. Mungkin ada sedikit kendala teknis. Oke, Pak Teo boleh diulang Pak Teo? Tadi agak terputus, mohon maaf. sampai di mana Pak di sini. Di slide sebelumnya Pak, yang kitchen Pak. Ya, ini Pak. Ya, Iya. oke. Ya, kalau Bapak Ibu lihat kita bisa untuk furniture kitchen ya, di kitchen top ya. Ini bahkan bisa nyambung ukurannya antara kitchen top ini dengan backdropnya dan ini islandnya. Kalau kita adu padankan dengan slab yang MS, ini bisa nyambung ukurannya. Kemudian ini kita bisa pakai untuk loose furniture juga, potong seperti ini. Ya, secara desain kita punya lebih dari 150 motif ya, jadi banyak sekali pilihannya. Mungkin bisa sampai bingung kita pilihnya mau yang mana, mungkin semuanya bagus-bagus. Pak, saya mau tanya Kita mengenai ada motif 7. Pak, sedikit Pak. Yes, Pak. Motif itu Yes, berarti pada saat kita order gitu ya Pak. Ini gambaran saya mungkin masih seperti HT atau keramik gitu ya Pak. Biasanya kalau yang bermotif itu motifnya random kan Pak. Nah ini kalau untuk kuadra sendiri kadang-kadang kan kita pengen cari yang tadi tuh urat-uratnya ketemu gitu. Jadi Ya. jadi kayak satu motif yang berkesinambungan gitu ya Pak. Nah kalau kuadra sendiri tuh gimana Pak? Pada saat kita order gitu untuk berapa ribu square meter misalnya, Ya. itu akan relate antara slab satu dengan slab yang lain motifnya atau random Pak? Tergantung motif yang Pak Bayu pilih Pak. Jadi kita ada marble putih itu biasanya kita M-match ya. M-match itu seperti yang tadi Pak Reza udah tanyakan, itu biasanya ada 3 phases sampai 6 phases. Dan setelah 6 phases itu biasanya berulang Pak. Oh, oke. Ya, menjawab ya Pak Bayu. Jadi Oke. kalau misalkan Bapak pesan 10.000 meter ya 6 phases itu akan berulang. Jadi kita tinggal gimana cara kita susun biar itu secara artistik masih kelihatan bagus. Betul Pak. Oke. Ya. Terima kasih Pak Teo. Oke. Kemudian ini ada tampilan looks kita ada 7 looks ya, ada marmer, ada stone, ya, ada quartz, ada metal, ada semen industrial, ada fusion. Fusion artinya udah bukan benar-benar motif marmer alam, tapi ini seperti artwork ya, campur tangan manusia. Ada precious. Precious ini kita baru launch tahun ini. Ya, ini contoh marble looks ya. Ini warna biru sudah blue. Ini motif-motif marmer putih. Ini stone look, ini Etna Skuro dari inspirasi dari Gunung Etna di Kalisana. Nah ini beda stone look juga. Ini quartz, ini lebih banyak ke full body ya, jadi dia dari atas sampai bawah surfacing sama cemental looks dan carbon, ini metal dan bronze.
produk Sandro Bruno. Ini kayak motif-motif kompleks ya. Ini fusion design, artinya udah kita padukan antara marmer grey dengan motif metal. Tampilannya bagus. Nah, ini salah satu motif yang cukup hot selling nih, orang banyak suka. Nah, ini Precious Looks, ini yang baru tahun ini kita launching. Nah, ini nih Pak, seperti yang tadi saya tanya Pak, berarti ini mix and match-nya akan lebih enak ya Pak, berarti ya Pak? Betul, ini kebetulan kita hanya bikin dalam bentuk feature book match, Pak Bayu. Jadi hanya face A, face B. Tinggal kita mau gimana masaknya. Ini saya penasaran, Nah, nutnya berapa mili nih Pak? Ya Mas Reza ya, sampai nggak kelihatan ya katanya. Udah kelihatan sih ini. Karena ini untuk dinding ya, ini bisa 1 mili Pak Bayu. Ya, Oke. jadi ya kita tahu bahwa motif ini orang nggak akan pasang di lantai sih, sehingga kita nggak create yang match. Kita create-nya hanya book match. Iya, ini buat backdrop lobby atau apa, ini kayak cocok banget sih. Backdrop kamar tidur atau ruang keluarga. Nah, itu penghujung dari presentasi saya. Local distribution kita dari Sumatera sampai Sulawesi kita sudah kerjasama dengan berbagai dealer, kecuali di Papua sini kita belum ada. Ini galeri kita, ya, kita ada 11 galeri saat ini seluruh Indonesia. Kita juga udah ekspor slab kita ke 20-an negara. Ya, ini beberapa partner kita. Nah, ini project reference kita. Kita bisa juga dipasang di garasi. Ini garasinya Pak Ahmad Syaroni. Ya, di daerah Sukri di situ. Saya lihat nih spot car-nya, nggak tahu ada berapa puluh. Ya. Nah, sedikit pertanyaan Pak. Kalau tadi sempat Bapak mention Pak Saroni kan itu daerah pesisir tuh Pak ya. Jadi untuk kekuatannya untuk area pesisir gimana Pak? Terhadap apa ini Pak? Nggak ada masalah sih. Air laut gitu kan, kadar garamnya aman ya Pak ya? Nggak ada masalah, aman Pak. Kaporit aja nggak ada masalah Pak. Oh iya, tadi Mas Reza sempat tanya tuh. Iya. Traffic tadi juga aman ya Mas ya berarti ya? Kalau untuk yang matte aman Pak. Oke. Karena kan kebetulan ini industrial ya, ini semen matte, jadi nggak ada masalah. Dengan kan ini dilewati mobil ya, maka nanti bekas ban itu akan berbekas di situ enggak? Kita udah pasang cukup lama, mungkin udah 2 tahun sih, nggak ada komplain, nggak ada apa. Ya kita juga banyak supply ke showroom Mitsubishi, showroom Jeep untuk mereka sebagai naruh mobil di sini nggak ada masalah. Jadi cocok untuk showroom mobil juga. Dengan ukuran slab yang 3,2 kali 1,6 itu ya Pak ya berarti? Betul, ini 3,2 Pak. Ini yang dipakai di Mas Bro ini 3,2 slab besar. Wow. Ini residential Jakarta. Ini kebetulan adalah showroom kita sendiri di Kuliah lantai 2. Ini di Villa di Bali. Ya, ini di salah satu restoran F&B yang di Astan. Ini di Mall Puri Indah. Di food courtnya Mall Puri Indah. Ini mungkin tahun lalu selesai direnovasi. Ya, ini meja kantor di salah satu bangunan ikonik juga di Surabaya. Ini kebetulan di salah satu kantor di Jakarta, di galeri kita. Nah, ini di pelataran Senayan, ini pakai Quadra juga. Pak Teo, saya jadi ada pertanyaan deh Pak. Ini kan tadi kayaknya servicesnya Quadra tuh lengkap ya Pak ya, nggak hanya cuma material, tapi bisa bikin edging, terus juga bisa sampai akhirnya bikin satu tabletop ya tadi Mas Reza ya. Nah itu berarti kita pada saat ingin pesan nggak hanya cuma bisa pesan material ya Pak, tapi terpasang pun bisa ya Pak? Untuk furniture, kitchen top bisa Pak. Tapi kalau untuk lantai dan dinding, kita akan rekomend aplikator yang udah kerja sama dengan kita. Basically, kita nggak ada tim pasang untuk dinding dan lantai Pak, tapi ada tim pasang hanya untuk meja dan furniture. Itu spesialisasi kita lah. Tapi kalau lantai, dinding itu biasanya kan volumenya bisa ribuan, puluhan ribu. Kita bukan di bidang jasa konstruksi sih, kita hanya supply material aja.
Tetap. Gitu. Oke. Jadi kita biasanya kita subkonin ke aplikator yang kita udah kerjasama, kita udah training mereka udah ngerti gimana cara handle Quadra, mulai dari atas truk sampai ke pasang, sampai nanti mungkin ke narik segala macam. Oke. Nah ini kita juga udah pasang di masjid Lampung, di UIN Lampung, dari material 120. Kira-kira gitu sih Pak. Jadi itu akhir dari presentasi saya. Ya, saya pikir cukup. Jadi kalau ada pertanyaan silakan ditanyakan. Banyak Pak. Baik. Banyak sekali nih Pak pertanyaan. Mungkin sebelum masuk ke dalam pertanyaan, Mas Reza ada yang ingin ditambahkan Mas Reza? Paling saya mau nanya ini sih Mas, kalau untuk pasang fasad nih, kira-kira kalau pasang kering itu butuh ketebalan, kan ada yang 9 mili, ada yang 12 mili. Kalau pasang kering kan dia dibor nih Pak. Untuk si Quadranya sendiri, kira-kira rekomendasinya gimana ya Pak? Pasang keringnya Pak di fasad. Oke. Mungkin rekan saya Pak Budi Hendrakno bisa bantu menjelaskan. Pak Budi. Oke, silakan Pak Budi. Yuk, siang semua. Sorry saya lagi sibuk jawab pertanyaan di kolom chat ini luar biasa. Nggak habis-habis dari tadi. Pak Bayu, saya mohon izin ya Pak ya. Oke, nah ini Bapak Ibu Ya. dan teman-teman sekalian, Pak Teo mungkin ada kesibukan yang lain, jadi Pak Teo akan izin undur diri terlebih dahulu ya Pak ya. Nanti akan diwakili oleh Pak Budi di sini. Sekali lagi Pak Teo waktunya. Ya, Terima kasih sudah Pak sharing. Bayu, Pak Thank Reza. you Pak Teo. Pak Budi, saya opal ke Pak Budi ya Pak. Makasih Pak Budi. Terima kasih Pak Oke. Teo, sampai ketemu Pak. Semoga lancar urusannya, Pak. Bye. Oke, nah kita sudah kehadiran Pak Budi di sini. Silakan mungkin dijawab dulu pertanyaan dari Mas Reza, Pak Budi, sebelum kita ke pertanyaan-pertanyaan di kolom chat. Oke, tadi kalau nggak salah untuk pasang kering ya di fasad ya, Pak. Ya, Iya dari betul. saya. Oke, ya. Ketebalannya kita harus pakai yang 12 mili, tidak bisa pakai yang 9 mili, karena kita pakai sistem undercut anchor. Jadi ketebalan Quadra yang 12 mili itu akan dibor oleh alatnya dari Fisher ya, Fisher undercut anchor, tipenya saya lupa. Dia akan makan kedalaman kira-kira 7-8 mili untuk pegangannya. Di dalam dia akan mekar begitu sehingga memegang si bodi Quadra ini dengan kuat. Jadi karena itulah minimal yang 12 mili, Pak. Oke. Oke, ada tambahan Mas Reza? Silakan Mas, selagi Sudah. masih ada waktu. Oke, sudah ya. Ya. Sudah Mas, cukup. Oke. Cukup. Ya, di showroom kita di Meruya yang tadi putih itu ya itu udah pakai Iya. 4 tahun ini kira-kira. Dan Oh. aman, Jakarta udah gempa 2 kali ya yang cukup besar itu goyangannya. So far aman. Berarti nanti Pak Budi boleh kasih info juga aplikatornya siapa tuh Pak ya? Apanya tuh? Aplikatornya Pak. Oh, iyalah di katalog Pro kan juga pernah sama Merapi sama itu juga kan apa? Teaser juga kan? Ya, ya. Oke. Yes, integrated semua Pak. Oke, baik Mas Reza, terima kasih sudah menemani kita untuk menjadi professional reviewer. Jangan kemana-mana dulu, dan kita akan masuk ke sesi Q&A nih Pak. Di sini Pak Budi sudah bantu menjawab pertanyaan-pertanyaan dari kolom chat, tapi saya akan sedikit mengulang ya Pak, dan Pak Budi bisa langsung jawab secara audio. Pertanyaan dari Pak Diswan, beliau dari Ciputra. Ya. Nah ini Pak Diswan cukup jauh nih Pak dari Pontianak gitu. Dan ini pertanyaannya ada beberapa nih Pak. Jadi pertanyaan satu, cara pemasangannya, apakah perlu spesialis atau cukup supervise ke tukang atau kontraktor yang mengerjakan Pak? Ya, ini Pak. Sebetulnya lebih baik pembeli Quadra itu pakai aplikator yang kita sudah pernah latih. Jadi tekniknya udah benar, bahannya udah benar, cara kerjanya udah benar. Itu kita di kota-kota utama ibu kota itu kita ada trainingnya, ada listnya. Nanti bisa hubungin orang kita. Jakarta kita punya 14 list, Bandung misalnya punya 8, Surabaya, Semarang kita punya. Pontianak pun kita juga pernah lakukan pelatihan di sana, mungkin ada 3 atau 4. Di pertanyaan Bapak yang dari Ciputra ini di bawah, kalian di Pontianak itu mewakili, di sana ada toko Dekormat di Jalan Hayani, di atasnya lantai 2-nya ada showroom kecil Quadra lah. Nah, bisa lihat di sana dan bisa hubungin teman kita di sana. Gitu. Oke.
baik. Nanti diinfokan lebih lanjut ya Pak ya. Nomor dua, kalaupun mau pasang pakai tukang sendiri, selama itu terjangkau, kita bisa lakukan training on-site. Dalam arti, tukangnya jangan tukang keramik banget ya, tapi kalau punya background marmer, itu lebih gampang ngangkatnya, diajarinya. Adaptasi mereka akan lebih cepat. Rata-rata demikian. Beda di cara potong sama cara nyetel kerataannya. Ngeset levelnya itu yang perlu alat dan perlu skill tersendiri di sana. Oke, baik. Itu pertanyaan pertama dari Pak Ediswan. Pertanyaan kedua nih Pak, masih perlu pakai script nggak Pak? Seperti di keramik atau HT Pak untuk Quadra ini Pak? Harus. Jadi jangan dari betonan asli bangunan langsung ditimpa adukan tebal semen pasir terus Quadra, jangan. Karena ya itu, kita perlu script dasar kerja yang rata dulu. Karena kerataan script itu menentukan nanti level kerataan finish akhirnya. Makin bagus kerataan script, pemakaian adhesif itu akan makin tipis, 5-8 mili aja, baru Quadranya, dan itu pun dibantu alat untuk setel levelnya. Nanti kalau semua cara itu diikuti dengan benar, hasil akhir level itu udah benar-benar flat, nggak ada yang naik turun atau kelihatan cekung-cekung, semuanya sempurna. Oke, gitu. Baik. Dan lanjut ke pertanyaan ketiga Pak, masih dari Ediswan. Untuk nut nih Pak, untuk nut ini seperti apa Pak? Harus dari Quadra atau mungkin sudah ada menggunakan nut-nut dari brand-brand yang sudah kita kenal gitu Pak? Secara umum kita rekomend resin, karena resin itu gampang banget diperoleh di toko kimia. Aplikator kita mayoritas backgroundnya marmer, berarti mereka sangat pengalaman lah ngaduk resin. Dan yang penting warnanya bisa disesuaikan dengan motif Quadra yang dipakai. Kalau semen, itu warnanya katakan 20 pilihan warna, belum tentu cocok. Kalau resin dia bisa pakai pewarna, aduk sendiri sehingga benar-benar menyerupai warna Quadranya. Jadi kita rekomendasi resin custom aduk sendiri deh Pak, gitu Pak. Oke, ya. Oke, baik. Halaman pertama yang akan ditemukan oleh Bapak Ibu dan teman-teman sekalian pada saat kita masuk ke dalam katalog Pro, itu akan kita menemukan halaman Brand News. Jadi halaman Brand News ini berisi tentang informasi-informasi terupdate dari setiap brand-brand yang ada di katalog Pro, terus juga update-update program-program katalog Pro yang bisa diikuti oleh Bapak Ibu dan teman-teman sekalian. Dan yang menarik juga di katalog Pro, seperti yang tadi saya sampaikan, katalog Pro juga ingin membantu Bapak Ibu dan teman-teman sekalian untuk bisa menjadikan katalog Pro sebagai wadah untuk library digitalnya. Jadi di sini nanti Bapak Ibu dan teman-teman sekalian tinggal bisa masuk ke kategori pekerjaan-pekerjaan yang sudah ada, misalnya kategori arsitek interior, dan di sini sudah ada subkategorinya yang bisa kita pilih. Contohnya misalnya kita ingin masuk ke kategori Granite and Marble gitu ya. Nah di sini nanti di kategori Granite and Marble ini akan banyak sekali brand-brand atau vendor material yang memang kita bisa manfaatkan data teknis tentang produknya. Contoh misalnya kita ingin tahu lebih dalam tentang Quadra, kita tinggal klik aja Quadra di sini, dan ini adalah halaman Quadra. Dan di setiap halaman brand page seperti Quadra ini, kita kan bisa mengetahui informasi-informasi lain seperti kantornya di mana, showroom Quadra ada di mana aja, terus juga PIC-nya gitu ya, PIC-nya bisa hubungi siapa aja. Jadi nggak hanya cuma nomor telepon kantor, tapi juga PIC kita bisa direct langsung. GoPro. Terima kasih Bapak Ibu teman-teman sekalian. Terima kasih semua. Selalu dan semoga sesi hari ini bermanfaat dan menjadi ilmu baru buat kita semua. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.